Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Part 6D. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U. Agga Citta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Ashin Kusaladhama. Penerbit, Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama, Mei 2014. Perhatian penuh adalah perisai yang mengelilingi kereta. Untuk memastikan bahwa perjalanan Dhamma ditempuh dengan aman, kereta harus memiliki kerangka. Di zaman Buddha, kereta dibuat dari kayu atau materi keras lain untuk menahan tombak dan panah. Sekarang ini, negara-negara telah mengalokasikan banyak sumber daya untuk mengembangkan perisai kendaraan tempur. Mobil zaman modern juga dibungkus dengan rangka logam demi keamanan. Sekarang, Anda dapat berkendaraan seperti berada dalam ruangan yang nyaman, bebas dari angin, panas, dingin, dan cahaya matahari. Jika kerangka kendaraan melindungi Anda dengan baik dari unsur-unsur alam, Anda dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, apakah di luar hujan dan bersalju atau tidak. Semua contoh ini menggambarkan fungsi perhatian penuh yang menjaga yogi bebas dari serangan keras kilesa. Sati atau perhatian penuh seperti jenis perisai yang menjaga agar batin aman, nyaman, dan sejuk. Selama perhatian penuh menyediakan perlindungan, kilesa tidak dapat masuk. Tak seorang pun dapat berjalan aman dalam kendaraan jalan mulia berunsur 8 ini tanpa perlindungan perhatian penuh. Ketika kereta menuju medan pertempuran, perisai adalah faktor menentukan dalam melindungi penumpangnya. Latihan Vipassana kita adalah pertempuran melawan kilesa yang telah mendominasi keberadaan kita sejak sebelum kita dapat mengingat. Kita memerlukan perisai kuat di sekeliling kereta agar kita terlindungi dari kekejaman mereka yang membinasakan. Adalah baik mengetahui bagaimana kilesa muncul agar kita dapat melumpuhkan mereka. Kilesa muncul dalam hubungannya dengan 6 jenis objek indera. Bila mana tidak ada perhatian penuh pada 6 pintu indera yang manapun, Anda dengan mudah menjadi korban nafsu keserakahan, kemarahan, kebodohan batin, dan kilesa lainnya. Ketika proses melihat terjadi, misalnya, objek visual bersentuhan dengan kesadaran penglihatan, jika objek itu menyenangkan dan Anda tidak penuh perhatian, pikiran yang didasari keserakahan atau nafsu keserakahan akan muncul. Jika objek itu tidak menyenangkan, kebencian menyerang Anda. Jika objek itu hambar dan netral, Anda akan terbawa gelombang hayalan. Akan tetapi, ketika ada perhatian penuh, kilesa tidak dapat masuk ke dalam arus kesadaran Anda. Dengan mencatat proses melihat, sati membuka kesempatan bagi pikiran untuk memahami sifat sejati dari apa yang terjadi. Manfaat langsung dari perhatian penuh adalah kemurnian pikiran, kejelasan, dan kebahagiaan. Hal tersebut dialami di setiap saat di mana ada perhatian penuh. Tiadanya kilesa berarti kemurnian. Karena kemurnian, kejelasan dan kebahagiaan muncul.
pikiran yang murni dan jernih dapat digunakan untuk hal yang bermanfaat. Dalam setiap kejadian yang tidak diamati, keadaan mental yang buruk lebih sering terjadi daripada yang baik. Segera setelah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin memasuki arus kesadaran, kita mulai menciptakan karma buruk yang akan memberikan hasil di kehidupan ini maupun di masa yang akan datang. Tumimba lahir adalah salah satu hasilnya. Bersamanya, kematian tidak dapat dihindari. Di antara lahir dan mati, makhluk akan menciptakan lebih banyak karma, baik maupun buruk, yang membuat roda terus berputar. Oleh karena itu, kelengahan merupakan jalan yang membawa pada kematian. Ia adalah sebab kematian di dunia ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jadi perhatian penuh adalah juga ibarat udara segar yang penting bagi kehidupan. Semua makhluk yang bernapas membutuhkan udara bersih. Jika hanya udara terpolusi yang ada, mereka akan segera diserang berbagai penyakit dan bahkan meninggal. Perhatian penuh adalah sedemikian pentingnya. Pikiran yang kekurangan udara segar dari perhatian penuh menjadi pengap, bernafas pendek, dan tercekik oleh kotoran-kotoran batin. Orang yang menghirup udara kotor bisa tiba-tiba sakit dan menderita kesakitan yang amat sangat sebelum akhirnya ia meninggal. Ketika kita tidak berperhatian penuh, kita menghirup udara beracun kilesa dan kita menderita. Dihadapkan pada objek yang menyenangkan, kita ditusuk oleh perihnya keserakahan. Jika objek itu tidak menyenangkan, kita terbakar oleh kebencian. Jika kita berhadapan dengan objek yang memalukan, kita dimakan oleh kesombongan. Kilesa datang dalam berbagai bentuk, tapi ketika mereka menyerang, selalu terjadi hal yang sama, kita menderita. Kemurnian kenyamanan pikiran, kedamaian, dan kebahagiaan hanya timbul jika kita menyingkirkan kilesa dari batin kita. Beberapa bahan pengotor menyebabkan makhluk yang bernafas menjadi pusing dan kehilangan arah. Yang lain menyebabkan kematian. Hal yang sama berlaku pada kilesa. Ada serangan yang berakibat kecil, yang lain fatal. Seseorang dapat dipusingkan oleh kesenangan indriawi atau mati dalam kondisi naik pitam. Hawa nafsu yang sangat berlebihan dapat membunuh seseorang. Keserakahan yang diikuti selama bertahun-tahun dapat menjadi penyebab penyakit yang tak bisa disembuhkan. Kemarahan atau ketakutan yang berlebihan juga mematikan, khususnya jika korban mengidap penyakit jantung. Kilesa juga bertanggung jawab terhadap penyakit syaraf dan kejiwaan. Kilesa sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada zat kimia buruk yang ada di udara. Jika seseorang meninggal karena menghirup udara yang terkontaminasi, racun akan tertinggal di jasad orang itu. Tapi noda kilesa terbawa pada kehidupan berikutnya. Belum lagi efek negatif yang ditimbulkan untuk makhluk lain. Dihirup oleh batin, kilesa berakibat karma yang akan masak di masa depan. Ketika perhatian penuh hadir dari saat ke saat, pikiran secara berangsur-angsur dibersihkan. Sama seperti paru-paru orang yang berhenti merokok. Secara berangsur-angsur menyingkirkan lapisan tar dan nikotin. Pikiran yang murni menjadi mudah terkonsentrasi. Lalu, kebijaksanaan memiliki kesempatan untuk muncul. Proses penyembuhan ini dimulai dengan perhatian penuh.
Mendasarkan latihan Anda pada perhatian penuh dan memperdalam konsentrasi, Anda akan melalui berbagai tingkatan pandangan terang. Kebijaksanaan Anda akan tumbuh setahap demi setahap. Akhirnya, Anda dapat merealisasikan nibbana pada titik di mana kilesa dilenyapkan. Tidak ada polusi di nibbana. Nilai perhatian penuh hanya dapat dihargai oleh orang yang telah mengalami manfaatnya dalam latihan mereka. Ketika orang bersusah payah menghirup udara segar, kesehatan yang baik merupakan bukti nilai atas usaha yang mereka lakukan. Demikian pula, meditator yang telah mengalami latihan mendalam, bahkan nibbana, akan betul-betul mengetahui berharganya nilai perhatian penuh. Pandangan benar adalah kusirnya. Betapapun canggihnya kendaraan tersebut, tanpa pengemudi, ia tidak dapat pergi kemanapun. Hal yang sama, Buddha menerangkan bahwa pandangan benar harus menjadi pendorong dan juga arah bagi perjalanan spiritual kita. Kitab suci memberikan 6 jenis pandangan benar atau samaditthi. Dalam pembabaran tersebut, Buddha secara khusus mengacu pada pandangan benar yang timbul pada saat terjadinya kesadaran jalan mulia. Kesadaran jalan mulia adalah salah satu puncak pandangan terang dalam latihan ini. Kita akan mendiskusikannya di bawah ini. Pandangan benar atas kama sebagai harta pribadi. Pandangan benar pertama adalah kama sakata samaditthi. Pandangan benar atas kama sebagai harta pribadi. Kama tentu saja semua perbuatan baik maupun buruk. Konsep kita tentang kepemilikan dan kendali atas objek-objek material pada dasarnya adalah tidak nyata. Karena segala bentuk materi bersifat tidak kekal, dapat rusak. Kama adalah satu-satunya milik yang dapat dipercaya di dunia ini. Kita harus mengerti bahwa perbuatan baik atau buruk apapun yang kita lakukan akan mengikuti kita dalam sangsara, memberikan konsekuensi baik ataupun buruk yang sesuai. Kama memiliki akibat langsung pada batin, menyebabkan kebahagiaan atau penderitaan, tergantung pada apakah ia bersifat baik atau buruk. Ia juga memiliki konsekuensi jangka panjang. Kama buruk berakibat terlahir di alam penderitaan atau kesengsaraan. Kama baik membawa kelahiran kembali di alam bahagia. Kama baik tertinggi menuntun pada pembebasan dari sangsara. Dengan melihat kehidupan dalam cara ini, memberi kita kekuatan untuk memilih di bawah kondisi apa kita ingin hidup. Jadi, kama sakata samaditthi disebut cahaya dunia, karena dengannya kita dapat melihat dan mengevaluasi sifat dari pilihan kita. Pemahaman benar akan kama seperti persimpangan rel kereta, di mana kereta api dapat memilih arah, atau bandara udara internasional yang menghubungkan berbagai tujuan. Karena kita, seperti makhluk hidup lainnya, menginginkan kebahagiaan, pemahaman akan kama ini membangkitkan kehendak kuat dalam diri kita untuk mengembangkan kebiasaan baik lebih banyak lagi. Kita juga ingin menghindari bertindak di jalan yang membawa kesengsaraan di masa depan. Dengan melatih kemurahan hati, dana, dan moralitas, sila, seseorang memilih arah kelahiran kembali dalam suasana yang baik. Kama baik ini membantu makhluk menuju nibbana. Pandangan benar berkenaan dengan jhana. Untuk melampaui kama sakata samaditthi, seseorang mempraktekkan konsentrasi.
Konsentrasi memiliki manfaat langsung yang memungkinkan yogi hidup dalam ketenangan, terserap dalam objek. Jenis pandangan benar kedua ini adalah jhana sammaditthi. Pandangan benar berkenaan dengan jhana dan absorpsi. Ini merupakan pengetahuan yang timbul bersama dengan masing-masing dari 8 jenis jhana. Manfaat pandangan benar tentang jhana ada 3 jenis. Pada saat meninggal, jika seseorang dapat menjaga kekuatan kemampuannya mencapai absorpsi, ia akan terlahir kembali di alam Brahma dan hidup di sana untuk waktu yang sangat lama, beribu-ribu tahun dan masa dunia. Kedua, jhana merupakan dasar untuk mengembangkan vipassana yang kuat. Jhana dapat juga menjadi dasar pengembangan abhinya atau kekuatan batin. Membersihkan jalan untuk pandangan terang tertinggi, mengembangkan pandangan benar vipassana. Kita menyediakan sebagian besar waktu untuk mengembangkan pandangan benar jenis ketiga dalam diri kita. Ini adalah vipassana sammaditthi. Pandangan benar yang terjadi sebagai hasil dari pandangan terang vipassana. Ketika usaha, perhatian penuh, dan nurani moral hadir, pandangan terang ini berkembang secara alamiah. Adalah penting untuk mengingat bahwa pandangan benar ini adalah lebih dari sekedar pendapat. Ia adalah pengetahuan intuitif yang dalam, yang datang dari melihat secara langsung pada sifat sejati dari segala sesuatu. Dewasa ini, ketika kepala negara meninggalkan negaranya, akan ada banyak persiapan. Sebelum iring-iringan mobil berangkat, regu agen keamanan memastikan bahwa rute bersih dan aman. Agen-agen memeriksa bom, menempatkan penghalang-penghalang di tempat pejalan kaki untuk mengkontrol kerumunan, menugaskan polisi di posnya, dan menyingkirkan kendaraan-kendaraan yang menghalangi jalan. Hanya setelah itu, Presiden meninggalkan tempat tinggalnya dan masuk ke mobil yang bersupir. Dengan cara yang sama, dalam jalan mulia berunsur 8, pandangan benar vipassana ibarat layanan rahasia. Pandangan terang terhadap ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri adalah yang membersihkan jalan dari segala macam kemelekatan-kemelekatan terhadap pandangan salah dan teori keliru, konsep-konsep salah, dan sebagainya. Proses pembersihan terjadi setahap demi setahap. Setelah persiapan awal lengkap, maka pandangan benar jalan mulia akan menampakkan diri dan melenyapkan kilesa. Proses pembersihan. Dalam menuju kesadaran jalan mulia, setiap tingkatan pandangan terang membersihkan pandangan salah tertentu atau konsep keliru atas sifat sejati realitas. Pandangan terang vipassana pertama terhadap sifat fenomena mental dan fisik menunjukkan pada kita bahwa batin dan materi berbeda satu dengan yang lainnya, dan bahwa kehidupan tidak lebih dari aliran yang tiada henti dari 2 jenis fenomena itu. Pada saat ini, kita menyingkirkan hal-hal yang berlebihan, membersihkan diri kita dari pandangan yang menempatkan pada realitas sesuatu yang sebenarnya tidak ada di sana, seperti istilah diri yang permanen dan substansial. Pandangan terang kedua, memahami sebab dan akibat, melenyapkan segala keraguan-raguan apakah segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Kita mengetahui bahwa mereka bukanlah demikian. Lebih jauh, kita melihat dengan jelas dan langsung bahwa kejadian-kejadian tidak disebabkan oleh faktor luar apapun. Dengan meditasi yang semakin dalam, kita melihat ketidakkekalan objek-objek dan memahami secara intuitif
bahwa segala sesuatu yang dialami di masa lampau dan yang akan dialami di masa depan juga tidak kekal. Berdasarkan pengetahuan akan jangka hidup dan keberlangsungan yang singkat ini, kita berikutnya memahami bahwa kita tidak dapat berlindung dan bersandar pada apapun, sehingga kita terbebas dari pengertian salah bahwa kedamaian dan keseimbangan dapat ditemukan pada objek yang ada di dunia ini. Tertekan oleh fenomena sungguh merupakan penderitaan berat, dan pada tahap pandangan terang ini, kita merasakannya dari dasar lubuk hati kita. Berkaitan dengan dan mengikuti perasaan takut dan tekanan yang mendalam ini adalah kenyataan bahwa tak seorang pun yang dapat menghindari atau mengendalikan segala sesuatu yang timbul dan lenyap. Akan timbul pada intuisi kita bahwa tidak ada aku dalam segala sesuatu. 3 pandangan terang yang terakhir ini adalah awal dari pandangan benar Vipassana yang berhubungan secara khusus dengan ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri. Timbulnya pandangan benar Vipassana. Dengan munculnya pandangan benar Vipassana, kereta kita siap berangkat. Ia sedikit bergoyang dan bergerak ketika menuju ke jalan benar yang membawa ke Nibbana. Sekarang, Anda dapat benar-benar memutar roda dan membuat kendaraan menggelinding. Perisai sudah dipasang, sandaran kokoh, dan pengemudi duduk dengan baik. Anda hanya tinggal memberi sedikit dorongan pada kedua roda itu dan kereta siap meluncur. Ketika Anda sudah memperoleh pandangan terang akan ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri, Anda melihat segala sesuatu yang timbul dan lenyap semakin lebih cepat, jauh lebih jelas. Saat demi saat timbul dan lenyap. Ia muncul dalam hitungan mikrodetik, nanodetik. Semakin dalam Anda pergi, semakin cepat Anda melihatnya. Dan akhirnya, Anda sama sekali tidak dapat lagi melihat timbulnya. Dimanapun Anda melihat, hanya ada kilatan lenyap yang cepat. Anda akan merasakan seperti seseorang menarik karpet dari bawah Anda. Lenyapnya ini bukanlah proses pemindahan. Ini merupakan keseluruhan hidup Anda pada saat itu. Semakin dalam Anda pergi, semakin dekat Anda pada tujuan. Setelah semua tahapan pandangan terang Vipassana ini Anda selesaikan, pandangan benar akan kesadaran jalan akan mengambil alih dan membawa Anda pulang, menuju tempat berlindung yang aman, Nibbana. Meskipun dengan hadirnya pandangan terang Vipassana, kilesa tidak memiliki kesempatan muncul. Mereka belumlah dilenyapkan. Mereka mungkin menepi, tetapi mereka menunggu kesempatan untuk berkuasa kembali. Tanda akhir, melemahkan dan melenyapkan kilesa. Hanya pada saat ketika munculnya pandangan benar jalan mulia, semua kilesa dicabut. Anda mungkin heran dengan istilah mencabut kilesa. Kilesa yang sudah timbul tidak dapat dilenyapkan. Ia sudah berlalu. Hal yang sama, kilesa yang belum muncul tidak dapat dilenyapkan karena mereka masih belum ada pada saat ini. Dan bahkan pada saat sekarang, kilesa timbul dan lenyap. Jadi bagaimana ia dapat dicabut? Kilesa laten atau potensial itulah yang dilenyapkan. Terdapat 2 jenis kilesa. Yang satu berhubungan dengan objek dan yang lain berhubungan dengan kesinambungan kehidupan. Jenis pertama muncul jika kondisi mendukung, yaitu berhubungan dengan objek mental atau fisik dan dalam ketiadaan perhatian penuh. Jika suatu objek menjadi dominan dan tidak ada perhatian penuh yang menjaga kontak antara pikiran dan objek agar jernih dan murni, kilesa yang tadinya bersifat laten akan muncul.
ia akan bermanifestasi. Bagaimanapun juga, jika seseorang penuh perhatian, maka kondisinya tidak lagi sesuai dan kilesa tersebut akan tersingkirkan. Jenis kilesa kedua adalah tertidur dan akan terkubur selamanya dalam arus kesadaran kita sepanjang masa dalam sangsara. Jenis ini hanya dapat dicabut oleh kesadaran jalan. Di zaman dulu, ketika pasien mengidap penyakit malaria, mereka ditangani dengan 2 jenis obat. Pasien malaria mengalami siklus perubahan suhu badan yang berulang. Setiap 2 hari atau lebih, muncul demam tinggi, diikuti rasa dingin yang mendadak. Pengobatan jenis pertama mengatasi suhu yang ekstrim. Ia akan memperkuat pasien dan melemahkan kuman malaria. Akhirnya, ketika siklus demam dan dingin sudah agak mereda, obat yang mematikan penyakit itu diberikan. Sekarang, pasien sudah semakin kuat dan bakteri sudah semakin lemah, sehingga malaria dapat dilenyapkan seutuhnya. Penanganan jenis pertama dianalogikan dengan pandangan terang vipassana yang melemahkan kilesa. Obat yang melumpuhkan adalah kesadaran jalan yang melenyapkan kilesa selama-lamanya. Contoh lainnya adalah proses mendapatkan dokumen yang disahkan secara hukum melalui proses birokrasi pemerintah yang berkepanjangan. Ia membutuhkan waktu sehari penuh. Pertama, Anda pergi ke lantai dasar dan berbicara pada resepsionis. Ia akan mengirimkan Anda ke lantai 2 untuk mendapatkan dokumen dan ditandatangani. Departemen ini akan mengirim Anda ke departemen itu. Anda memberikan dokumen dan diberi berbagai formulir untuk diisi. Lalu Anda menunggu orang yang bertanggung jawab menandatanganinya. Sepanjang hari Anda melalui berbagai jalur, dari satu tingkatan ke yang lain, mengisi formulir dan mendapatkan tanda tangan. Perlu waktu sangat lama untuk melengkapi semua bagian. Akhirnya, Anda tiba di bagian paling atas dan hanya butuh setengah detik bagi petugasnya untuk membubuhkan tanda tangan akhir. Sekarang dokumen Anda sudah disahkan, tetapi Anda harus melalui berbagai birokrasi terlebih dahulu. Demikian juga dalam vipassana, terdapat banyak tahapan. Kesadaran jalan datang bahkan jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan oleh petugas tertinggi untuk menandatangani. Tetapi Anda harus bekerja untuk itu. Ketika semua sudah memenuhi syarat, jalan pandangan benar muncul dan mengesahkan bahwa semua kilesa telah dilenyapkan. Bagian pertama pandangan terang vipassana dapat disebut sebagai jalan pekerja. Anda harus bekerja melengkapinya dengan benar, tanpa lalai. Kesadaran jalan mulia, seperti seorang bos, memerintahkan agar pekerjaan dilaksanakan. Ia tidak dapat menandatangani kertas kosong, di mana proses awal masih belum diselesaikan. Pandangan benar jalan dan buah mulia, memadamkan api kotoran batin, menyiramkan air pada abu. Ketika pandangan terang vipassana sudah lengkap, kesadaran jalan mulia akan muncul dengan sendirinya, diikuti oleh kesadaran buah. Dalam bahasa Pali, kesadaran ini disebut magga dan phala. Pandangan benar jalan mulia, magga samaditthi, dan pandangan benar buah mulia, phala samaditthi. Kedua unsur kesadaran ini adalah pandangan benar jenis keempat dan kelima dari rangkaian 6 jenis yang ada. Ketika kesadaran jalan mulia muncul, pandangan benar jalan mulia melenyapkan kelompok kilesa yang menyebabkan kelahiran kembali di alam-alam rendah, keadaan menderita dan sengsara. Ini mengacu pada alam neraka, binatang, peta, dan setan kelaparan. Segera setelah itu timbul kesadaran buah mulia, yang salah satu bagiannya adalah pandangan benar buah mulia,
Seseorang mungkin menanyakan fungsi ini karena kilesa yang tertidur telah dilenyapkan. Pandangan benar buah hanya mendinginkan kotoran batin. Api sudah padam, tetapi masih menimbulkan bara dan abu hangat. Pandangan benar buah mulia menyiramkan air pada bara tersebut. Saya akhiri video part 6D. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan pandangan benar jenis yang keenam, yaitu pandangan benar pengetahuan peninjauan kembali. Sekaligus pada video part selanjutnya merupakan akhir dari bab kereta menuju Nibbana. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং